Selamat sore Bapak Ibu. Ya, eh, sesuai dengan pertemuan yang kemarin, sore hari ini kita akan melakukan apa istilahnya pendidikan kesehatan mengenai diabetes mellitus, yaitu apa sih pengertian diabetes mellitus, terus tanda dan gejalanya, terus komplikasinya, terus penata laksanaannya. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali pertemuan yang kemarin. Apakah Ibu R sudah uh, apa uh, uh, apa uh, melakukan pengecekan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, Bu? Sudah, Bu? Sudah ya, Pak ya? Oh, diantar ya tadi ya? Ya. Oh iya. Terus obatnya minum teratur, Bu, obatnya diminum, Bu? Buat hipertensinya? Iya. Oh iya. Ya, karena kemarin sesuai yang diprogramkan, sesuai jadwal kita, setelah kita akan melakukan edukasi mengenai hipertensi atau darah tinggi, sekarang saya akan menjelaskan penyakit mengenai tentang kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, sebelumnya Ibu atau Bapak mungkin tahu nggak apa itu diabetes mellitus kira-kira? Ibu tahu, Bu? Belum ya? Oh iya. Oh gitu ya. Baik, sore hari ini sesuai kontrak waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tanda dan gejala, komplikasi, dan penata laksanaan. Kurang lebih kontrak waktunya kita 10 sampai 15 menit ya Pak, Bu ya, bersedia ya Bu ya? Bersedia ya, oh iya. Baik. Nah, saya membawa namanya lembar balik. Jadi Bapak Ibu bisa membaca di sini ya. Jadi apa sih tuh pengertian diabetes mellitus? Nah, saya akan jelaskan dulu ya. Diabetes mellitus itu yaitu suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin. Atau diabetes mellitus itu yaitu penyakit di mana kadar glukosa di dalam darahnya tinggi, Bu. Nah, jadi menyebabkan peningkatan gula darah dalam tubuh ya. Terus nah, penyebabnya apa saja sih untuk penyakit kencing manis atau diabetes mellitus? Bisa dilihat sendiri apa. Yang pertama itu pertama keturunan ya, keturunan. Yang kedua usia, yang ketiga kegemukan atau obesitas. Terus yang keempat pola hidup, seperti mungkin makanannya nggak dijaga, terus istirahatnya atau yang berikutnya itu kurang berolahraga, yang terakhir yaitu stres. Nah, jadi ini beberapa faktor yang bisa menyebabkan penyakit kencing manis ya Pak ya Bu ya. Nah, terus apa sih tanda dan gejalanya? Nah, tanda dan gejalanya ini yang pertama itu biasanya sering merasa haus. Nah, mudah haus, jadi sering minum ya. Yang kedua yaitu sering kencing, terutama pada malam hari ya. Jadi keluar masuk kamar mandi pada malam hari ya. Terus yang berikutnya sering merasa lapar, mudah lapar. Terus yang kedua yang berikutnya yaitu mati rasa atau kesemutan di kaki dan di tangan. Ya, ini sering sekali. Terus gatal-gatal pada kulit dan luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, di pasien-pasien kencing manis ini jika mempunyai luka di kaki atau di tangan, cenderung dia penyembuhannya lama ya Bu ya Pak ya. Nah, terus ini tadi yang disebutkan ini gejala-gejalanya ya, yang tadi udah disebutkan, yaitu kayak tadi yang disebutkan salah satunya mudah haus, mudah lapar, sering kencing ya. Ini salah satu gambaran aja kita. Terus berikutnya, nah
Nih komplikasi dari kencing manis, ternyata kencing manis ini mempunyai komplikasi yang dampak buruk bagi kesehatan kita ya. Salah satunya yaitu gagal ginjal. Nah, gagal ginjal bisa menyebabkan hipertensi atau gagal jantung, terus bisa menyebabkan katarak atau glaukoma. Jadi terus yang berikutnya, jika terkena saraf bisa terjadi neuropati atau kakinya mati rasa nggak berasa gitu kan. Yang berikutnya yaitu luka lama atau sulit sembuh. Nah ini nih tadi yang komplikasi nih, bisa dilihat ternyata kencing manis ini bisa berdampak buruk bagi kita ya kalau nggak dikontrol atau dijaga gula darahnya ya. Kakinya hitam, gangren, ini mati jaringannya ya. Terus ada beberapa faktor resiko yang bisa dikendalikan, yang tidak bisa dikendalikan yaitu pertama dia sudah punya riwayat kencing manis dalam keluarganya. Terus umur dan jenis kelamin ini tidak dapat dirubah ya, atau dimodifikasi. Ini memang faktor-faktor yang tidak bisa dirubah. Terus yang berikutnya, ini ada faktor resiko yang bisa dirubah dalam arti kata bisa kita dirubah, misalnya yang tadinya sehat yang tidak sehat menjadi sehat ya. Contoh misalnya salah satunya kegemukan. Nah, kegemukan kan bisa kita berolahraga, dengan berolahraga otomatis kalori keluar ya kan, tubuh jadi sehat, insya Allah bisa berat badan akan turun ya kan, salah satunya. Terus kurang aktivitas, makanya kita bisa rubah sekarang, kita mindset pasien-pasien yang pada diabetes mellitus disarankan untuk berolahraga ya kan, sesuai dengan kemampuannya ya. Terus yang berikutnya yaitu riwayat penyakit jantung, terus diet yang seimbang. Nah ini yang bisa kita rubah pada pasien-pasien dengan kencing manis ya. Nah terus penata laksanaannya gimana nih? Nah untuk pasien-pasien kencing manis ini salah satu penata laksananya yaitu salah satunya singkatannya aja tertib, yaitu yang pertama cek kesehatan secara rutin ya. Terus rajin aktivitas fisik, diet ya kan, sama hindari stres, dan obat-obatan gula diminum sesuai dengan dosis dan aturannya ya. Jadi di sini penata laksananya ada 4 ya Bu ya. Pertama obat-obatan, yang kedua olahraga, yang ketiga diet, yang keempat tentang edukasi kesehatan. Penting itu untuk pasien-pasien DM. Nah dari yang tadi saya jelaskan, kira-kira ibu bapak paham nggak Bu? Nah saya tanya dulu nih, kira-kira kalau nggak paham nggak apa-apa nih, misalnya paham Bu? Bapak paham? Nah saya akan nanya sedikit aja nih, kira-kira apa sih penyebab dari kencing manis itu? Tadi kan ada faktor apa Bu? Kegemukan, obesitas, keturunan ya bisa ya. Terus apalagi kira-kira biar ingat? Ya, kurang olahraga bisa, betul. Nah, terus tanda dan gejalanya sering kencing, ya. Sering haus, Ya betul, haus, ya betul. Ya. Terus apalagi ayo Bapak bisa bantu Pak? Semutan, ya hati. Betul, bagus Bu. Ya, nah, ya itulah tadi saya Pak bisa dibantu Pak? Tanda-tanda diabetes. Iya, tadi salah satunya tadi kencing, sering kencing, mudah haus, mudah lapar ya Bu ya. Nah itu indikasi kalau kita salah satu mengenai tanda-tanda gejala dengan kencing manis ya. Itu udah 3 ini memang tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan, yaitu tadi sering haus, sering kencing, mudah lapar ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin Ibu ada Bapak atau Bapak tidak ada pertanyaan Bu? Bapak ada pertanyaan cukup?
Jelas ya Pak ya? Ya. Baik, untuk pertemuan kali hari ini saya cukupkan sekian. Mungkin besok atau lusa kita jadwalkan lagi ya Bu. Mungkin jam 6 sore lagi ya Bu ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Waktunya ya, bersedia ya. 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 Nah, besok saya akan jelaskan mengenai apa aja sih makanan yang dibolehkan, apa aja sih makanan yang dipantang, apa aja sih makanan yang dibatasi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya Pak ya Bu ya. Ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Pak Bu.